Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat kalian telah diterima di SMA Negeri 1 Semarang. Gunakan kesempatan yang telah sekolah berikan kepada kalian dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kemudahan yang diberikan kepada kalian semuanya. Bapak berdoa semoga kalian, keluarga, dan Bapak sendiri selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya dari wabah penyakit virus corona. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi inti, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Siapakah saya? Nah, insya Allah nanti kalian akan tahu kurikulum vitae dari Bapak, tetapi clue-nya selama satu tahun ke depan, insya Allah untuk pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas kalian Bapak yang mengampu. Oke, anak-anakku sekalian, ini kurikulum vitae dari Bapak. Nama lengkap Bapak yaitu Nur Cahyadi. Kalian bisa panggil dengan Pak Nur atau Pak Cahyadi, tetapi biasanya guru-guru maupun anak-anak di SMA Negeri 1 memanggil Bapak Pak Nur. Untuk tempat tanggal lahir di Semarang, tanggal 13 Maret 87, berarti kalau sekarang 2020, umur Bapak kira-kira berapa ini? 33 tahun ya. Kemudian alamat di Jalan Lemah Gempal 6B nomor 1170 itu alamat asli, tapi sekarang tinggalnya di Lemah Gempal 6A karena Pak Nur mendapatkan istri tetangga sendiri sehingga bertempat tinggal sekarang di rumah mertua. Untuk jurusan atau pendidikan terakhir itu magister atau S2, masuk tahun 2013 ya, dan keluarnya atau lulusnya tahun 2016. Riwayat pendidikan bisa kalian lihat. Untuk SD di MI Alheria Semarang, kemudian SMP di SLPP Negeri 13 Semarang, kalau sekarang SMP Negeri 13, kemudian SMK 1 Semarang, kemudian perguruan tinggi di IAIN Wali Songo Semarang, kemudian pasca sarjana di UIN Wali Songo Semarang. Untuk pengalaman mengajar, Pak Nur pernah mengajar di MI Alheria tahun 2019 sampai 2014, kemudian menjadi ketua dari TPQ di tempatnya Pak Nur tahun 2015 sampai 2017. Mungkin sampai sekarang masih menjadi ketua TPQ. Kemudian pernah menjadi kepala TPQ di PAUD dan mengajar di SDIT Bina Amal tahun 2016 sampai tahun 2018 kalau tidak salah, lupa. Nah, untuk jabatan atau pengalaman organisasi, Pak Nur menjabat sebagai Sekretaris MUI wilayah Semarang Selatan tahun pengurusan itu berapa ya, lupa Pak Nur. Lalu ketua TPQ, kepala PAUD, kemudian himpunan mahasiswa sebagai sekretaris umum. Pelatihan yang pernah diikuti ini, kemudian karya ilmiah yang pernah dimuat, ada implementasi strategi pembelajaran tahfidz, kemudian di koran wawasan, di koran Tribun Jateng sebanyak 2 kali. Begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum kalian masuk ke materi inti pelajaran, perlu kalian ketahui bahwa Pak Nur selalu membuat perjanjian di awal, yaitu yang namanya kontrak belajar. Kontrak belajar yang harus kalian patuhi adalah seperti ini ya. Kita mulai hal ini mulai besok pertemuan selanjutnya, yaitu apabila belajar jangan lupa disertai dengan niat yang baik, kemudian doa, baik itu doa suratul Fatihah dan sesekali membaca
Asmaul Husna. Kemudian untuk penilaian tentunya siswa yang aktif dalam pembelajaran nilainya lebih bagus daripada siswa yang pasif. Disiplin dalam pembelajaran dan disiplin dalam mengumpulkan tugas ini satu kesatuan. Aktif tidak pernah mengumpulkan tugas juga ada, atau mungkin aktif tetapi tidak disiplin dalam pembelajaran, atau mengumpulkan tugas tapi tidak aktif juga akan berpengaruh. Tiga ini saling berkontribusi dalam mencapai nilai. Tetapi yang lebih utama dari itu, usahakan ketika kalian belajar ilmu agama, niat kalian supaya apa? Supaya lebih mengenal ajaran agama kalian dan supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, serta makin mengenal Nabi Muhammad, baik itu dari profilnya, kemudian akhlaknya, yang nantinya hasilnya atau tujuan dari pembelajaran agama ini kalian bisa mempraktekkan nilai-nilai agama dalam keseharian kalian. Oke, bisa dipahami ya? Baiklah, kita langsung mulai untuk materi awal. Untuk materi awal, kita pembahasannya yaitu surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan kalian bisa buka di Al-Quran kalian, khususnya Al-Quran terjemah ya. Surat ke-49 ayat 10 dan ayat 12. Nah, surat ini membahas mengenai satu, pengendalian diri, yang kedua tentang ukhuwah, dan yang ketiga mengenai husnudon. Oke. Nah, untuk awal-awal Pak Nur tidak akan masuk ke materi yang paling dalam. Enggak. Pak Nur mau yang ringan-ringan saja dulu. Oke. Silahkan kalian bisa ikuti dengan baik. Nah, membahas surat apa tersebut? Untuk surat Al-Hujurat membahas mengenai ukhuwah ayat yang ke-10, dan surat Al-Hujurat ayat 12 membahas mengenai husnudon atau berprasangka baik. Nah, nanti ketika Pak Nur menghendaki kalian untuk membaca materi, silahkan nanti bisa dibaca e-book yang Pak Nur kirimkan lewat WA Pak Nur ke WA grup kalian ya. Silakan dibaca halaman 88 sampai 101. Kuncinya apa? Dipaksa. Paksa untuk membaca ya. Memang kalau kita belajar itu memang harus dipaksa ya. Walaupun ada pelajaran-pelajaran yang kita belajar tanpa dengan paksaan, tetapi umumnya anak-anak atau usia kalian itu kalau diminta untuk memilih belajar atau tidak belajar, maka biasanya akan memilih untuk tidak belajar. Mau belajar atau main game, biasanya akan memilih untuk main game, karena pada dasarnya belajar itu adalah salah satu bentuk dari usaha kalian melawan hawa nafsu. Setan itu tidak mau atau tidak suka melihat manusia itu belajar ilmu agama. Maka dari itu dipaksa. Contohnya apa? Ketika kalian baca Quran, baca 1 lembar 2 lembar, kalian mesti angop, menguap, ngantuk. Tapi kalau membaca WA bisa tahan sampai 1, 2, 3, 4, 5 jam. Begitu ya. Jadi kuncinya paksa, niat dipaksa ya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan hari ini? Ini kebetulan soundnya Pak Nur agak sedikit bermasalah, jadi kita lewati saja. Nah, kita akan membaca surat Al-Hujurat dan mendengarkan bacaan dari Pak Nur, dan kalian mendengarkan arti dari surat Al-Hujurat tersebut. Silakan didengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini ada surat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 11, tapi ayatnya yang ayat 11 tidak Pak Nur tampilkan di sini, langsung ke ayat 12. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah maka kamu akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini diibaratkan orang yang menggunjing atau ngerasani orang lain, saudaranya sendiri, itu ibaratnya orang yang memakan daging mentah saudaranya yang sudah mati. Maka untuk kalian Pak Nur nasihatkan untuk menjaga lisan kalian dari membicarakan kejelekan orang lain, ya. Nah, mungkin itu untuk pertemuan awal kita hari ini. Kemudian tidak lupa Pak Nur akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengirim rekaman bacaan kalian surat Al-Hujurat ayat 10 dan surah Al-Hujurat ayat 12 ke WA Pak Nur yang tercantum di layar ini, 089570434935, dengan format baca, kemudian nama dan kelas. Begitu ya. Mungkin Pak Nur cukupkan sekian pertemuan Pak Nur pada hari ini. Semoga kita masih diberi umur panjang sehingga bisa bersua kembali, bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan ingat ya, tolong kalian baca ayat 10 dan ayat 12 surat Al-Hujurat jujur dengan suara kalian. Kalau tidak bisa membaca, artinya terbata-bata, tidak apa-apa. Atau tidak bisa membaca sama sekali, ya bilang saja baca nama kelas, terus rekamannya, Pak minta maaf saya tidak bisa membaca sama sekali. Ini tidak berpengaruh pada nilai, ini cuma untuk Pak Nur untuk memetakan anak-anak mana, siapa saja yang belum bisa membaca Al-Quran, supaya nanti ketika kalian masuk normal seperti biasa, Pak Nur bisa mengajari kalian sesuai dengan level kalian membaca Al-Quran. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga kalian dapat ilmu dari pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang.